Suasana di kawasan Kampung Rawadas, Kelurahan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam 15 April 2026 tampak berbeda dari biasanya. Di sini tidak ada lagi aktivitas warga membawa dan membuang kantong berisi sampah ke area ini. Sejumlah petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Satuan Linmas, hingga petugas keamanan TPU disiagakan di titik bekas tempat pembuangan sementara atau TPS sampah liar di kawasan Kampung Rawadas. Penjagaan ketat ini dilakukan setelah ada instruksi untuk menutup total TPS sampah Kampung Rawadas. Petugas berpatroli dan berjaga secara bergantian demi memastikan tidak ada warga yang bandel atau kucing-kucingan dengan petugas untuk membuang sampah pada malam hari. Sebelumnya, penutupan ini dilakukan melalui aksi kerja bakti pembersihan sampah liar yang menumpuk sejak usai perayaan Idul Fitri 2026. Tumpukan sampah menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan serta area pemakaman umum di sekitarnya. Ini kita giat dari sore sampai pagi dalam rangka pengamanan dan penjagaan di bekas TPS Rawadas RW 02 agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sini karena sudah ditutup oleh pihak kelurahan. Penjagaan ini akan berlangsung berapa lama? Terus ada sanksi apa ya nanti kedapatan ada warga yang masih membandel buang sampah? Untuk penjagaan ini, untuk jangka waktunya tidak ditentukan, tergantung dari taruhan dari pimpinan. Dan untuk jika ada warga yang membuang sampah di sini, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada tentang kebersihan dan tata. Selain penjagaan, sejumlah spanduk imbauan serta dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT bagi pelanggar dengan sanksi denda sesuai ketentuan dan garis pembatas dipasang di lokasi. Sanksi OTT buang sampah sembarangan berupa uang paksa atau denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per individu atau denda hingga puluhan juta rupiah bagi pelaku usaha. Selain denda, pelaku bisa dikenakan sanksi sosial atau kurungan penjara, terutama untuk kasus serius seperti membakar sampah. Warga dihimbau meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan mengikuti prosedur pembuangan sampah yang sudah ditetapkan pihak kelurahan maupun kecamatan. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan berbagai upaya pemerintah menata ulang data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Reaktivasi peserta dilakukan melalui berbagai segmen pembiayaan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI pada Rabu 15 April 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Gus Ipul mengatakan sejak Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 242.000 peserta telah diaktifkan kembali, termasuk lebih dari 106.000 penderita penyakit katastropik direaktivasi secara otomatis. Selain itu, sebanyak 305.000 peserta kembali aktif di segmen PBI, sementara lebih dari 1,4 juta peserta diambil alih pembiayaannya oleh pemerintah daerah. Sebagian peserta lain masuk ke segmen ASN, TNI, Polri, serta ditanggung oleh perusahaan atau tempat kerja, termasuk pensiunan dan pegawai BUMN, BUMD. Pemerintah menegaskan akan terus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan reaktivasi agar akses terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Natasa Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak, pemerintah terus mengupayakan penguatan ketahanan energi nasional melalui berbagai langkah strategis. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan Indonesia kini memasuki zona aman energi di tengah tekanan pasar global. Hal ini disampaikan Edi Suparno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 15 April 2026. Edi menyebut kondisi pasar energi global saat ini berada dalam situasi seller's market, di mana negara pemilik sumber energi memiliki kendali besar terhadap harga dan distribusi. Dalam situasi tersebut, negara pengimpor seperti Indonesia harus bersaing ketat untuk mendapatkan pasokan minyak dan gas. Nah, jadi artinya diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia. Ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif, karena di pasaran sekarang ini berebut semua. Gitu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar.
keputusan khusus pemerintah. Lebih lanjut, Edi menyatakan melalui diplomasi energi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil mendapatkan sumber pasokan baru dari Rusia. Menurut Edi, langkah ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan global. Ia juga memastikan pasokan BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman, termasuk dari jalur impor yang selama ini bergantung pada Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya seperti demikian. Gitu. MPR berharap kondisi pasokan energi nasional yang saat ini terjaga dapat terus dipertahankan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar ajang penghargaan bergengsi KWP Awards 2026 di ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 16 April 2026. Kegiatan ini mengusung tema mengawal perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama mewujudkan Indonesia Emas. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Dalam puncak acara, KWP memberikan penghargaan kepada berbagai tokoh, mulai dari pimpinan lembaga negara, anggota legislatif, pimpinan kementerian, hingga kepala daerah. Berikut nama daftar pemenang KWP Awards 2026. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi nyata dalam menjalankan fungsi pemerintahan, legislasi, dan pelayanan publik. Acara ini juga diisi dengan penampilan seni budaya dan hiburan musik, serta pemutaran video nominasi sebagai bentuk apresiasi kepada para penerima penghargaan. Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan menegaskan, ajang KWP Awards menjadi bentuk apresiasi bagi para pemimpin dan anggota legislatif telah menunjukkan kerja nyata bagi bangsa dan negara. Aryawan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran lengkap pemimpin parlemen mulai dari Ketua MPR, Ketua DPR, hingga Ketua DPD yang dinilai mencerminkan begitu kuat sinergi antara lembaga legislatif dan wartawan parlemen. Menurut Aryawan, kolaborasi antara media dan parlemen menjadi hal penting dalam mengawal kepentingan bangsa, sekaligus memperkuat peran demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Aryawan menegaskan, penghargaan yang diberikan bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja nyata para pemimpin dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tentu ini sebagai bentuk apresiasi kita, apresiasi kami di KWP kepada Bapak Ibu, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan para mitra yang sudah berkontribusi, yang sudah memberikan kerja-kerja nyatanya kepada bangsa dan negara. Dan saya juga tentu mengucapkan banyak terima kasih di kegiatan KWP yang dihadiri oleh pimpinan parlemen lengkap. Ada Pak Ketua MPR, ada Bu Ketua DPR, ada Ketua DPD. Ini mewujudkan bahwa sinergi kolaborasi antara parlemen, pimpinan parlemen dengan teman-teman wartawan, terutama KWP, ini bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Dan tentu harapannya untuk kepentingan bangsa dan negara, kita sudah tentu wajib untuk bersinergi dan berkolaborasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan tentu saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini mendapatkan penghargaan dari KWP. Kami yakin bahwa karena memang untuk KWP Award itu terbatas, tapi kami yakin yang tidak mendapatkan penghargaan pun melakukan kerja-kerja nyata. Yang tadi kata tim sel, tim sus itu kerja seni. Kami sangat yakin itu. Jadi kami meyakini yang dapat maupun tidak dapat pada prinsipnya sudah melakukan kerja nyata, melakukan
berkontribusi kepada kepentingan publik. KWP Awards merupakan agenda tahunan yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai wujud penghargaan atas dedikasi para pemimpin dalam membangun bangsa. Melalui ajang ini, KWP berharap apresiasi yang diberikan bisa menjadi pemicu semangat bagi para pemimpin untuk terus berkontribusi demi terwujudnya Indonesia Emas. Natasa Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai merampungkan rangkaian lawatan resmi kenegaraan ke Rusia dan Prancis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dengan kedua negara mitra strategis tersebut. Prabowo bersama rombongan terbatas mendarat di Landut Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, Rabu 15 April 2026 dan disambut oleh sejumlah pejabat negara. Selama berada di Rusia, Presiden Prabowo melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif, dengan pembahasan berbagai isu strategis serta peluang peningkatan kerjasama di sektor prioritas, mulai dari energi hingga ekonomi. Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hasil pertemuan tersebut yang dinilai menunjukkan kemajuan pesat di berbagai bidang kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Usai pertemuan, kedua pemimpin negara melanjutkan agenda dengan jamuan santap siang dan pertukaran cenderamata sebelum Presiden Putin melepas keberangkatan Prabowo menuju Paris. Di Prancis, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee. Keduanya membahas penguatan kerjasama strategis di berbagai sektor, termasuk pertahanan, transisi energi, infrastruktur, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif. Lawatan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperluas diplomasi aktif dan produktif guna memperkuat posisi di tingkat global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Berbagai cara dilakukan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Perum Bulog terus intensif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan sidak di Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat, Rabu 15 April 2026. Dalam kegiatan ini, Dirut Bulog didampingi pemimpin wilayah Jawa Barat Nurman Susilo serta berkoordinasi dengan unsur TNI dan Satgas Pangan. Rombongan meninjau langsung sejumlah komoditas dan berdialog dengan para pedagang. Apa yang naik? Apa yang ke dalam dong. Hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, telur, dan cabai masih stabil. Harga tersebut dinilai sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan pemerintah. Nah, sesuai arahan Pak Presiden, yang mana di rapat dengan para menteri kemarin, disampaikan bahwa tidak ada kenaikan harga. Oleh karena itu, kami dari Bulog dalam beberapa hari ini untuk mengecek kondisi harga-harga di pasar. Syukur alhamdulillah, tadi sudah kami cek keliling di Pasar Baru Bekasi. Nah, kemarin kami juga sudah ngecek beberapa pasar di Jakarta, sementara dalam keadaan kondusif harga-harganya. Meski demikian, terdapat kenaikan harga daging sapi sekitar Rp10.000 per kilogram yang dipengaruhi meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang juga mengeluhkan kenaikan harga plastik 40 hingga 50% akibat terbatasnya pasokan bahan baku di pasaran. Menanggapi hal ini, Dirut Bulog menyatakan pemerintah tengah mencari solusi alternatif untuk menjaga stabilitas, termasuk percepatan penyediaan bahan baku dan mendorong penggunaan kemasan alternatif seperti kertas. Melalui kegiatan ini, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan demi melindungi daya beli masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Awalnya ya kita harusnya
Untuk memastikan penyaluran berjalan optimal, Perum Bulog turun langsung ke lapangan melakukan monitoring bantuan pangan di Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Rabu 15 April 2026. Monitoring dipimpin langsung Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, didampingi pemimpin wilayah Jawa Barat Nurman Susilo serta pemerintah daerah setempat. Antri, apa-apa ya, sabar ya. Semua kebagian. Asal Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pangan tersalurkan dengan lancar, tepat sasaran dan sesuai aturan pemerintah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat. Di lokasi penyaluran, warga terlihat antusias mengambil bantuan. Sejak pagi, antrian penerima masih terus berdatangan. Setiap penerima mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi 2 bulan, yaitu Februari dan Maret. Di Kelurahan Bantar Gebang tercatat sekitar 2.066 penerima bantuan, sementara secara nasional menyentuh lebih dari 33 juta penerima. Penyaluran ini melibatkan sinergi Bulog, pemerintah daerah dan TNI agar distribusi berjalan cepat dan tepat sasaran. Terima kasih Pak Prabowo atas bantuan pangannya. Bulog menargetkan penyaluran bantuan ini rampung hingga akhir Mei 2026 dengan harapan seluruh penerima mendapatkan haknya. Melalui monitoring ini, Bulog menegaskan komitmen untuk menjaga kelancaran distribusi serta memastikan bantuan benar-benar dirasakan masyarakat. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Belakangan ini ramai di media sosial julukan Prince Hormuz, disematkan kepada Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Label ini mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai julukan ini merupakan ekspresi publik sekaligus bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional. Menurut Idrus, kemunculan julukan di ruang publik merupakan hal yang alami dalam dinamika demokrasi. Hal ini disampaikan Idrus Marham saat menghadiri silaturahmi nasional dan halal bihalal Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Rabu 15 April 2026. Idrus Marham menegaskan stabil harga bahan bakar minyak atau BBM di tengah tekanan global merupakan hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tegas dan visioner dengan Menteri Bahlil sebagai eksekutor utama menjalankan kebijakan di lapangan. Pemerintah dinilai berhasil menjaga harga BBM tetap stabil di tengah gejolak energi global. Per 1 April 2026, harga Pertalite tetap berada di kisaran Rp10.000 per liter tanpa penyesuaian signifikan. Ini terjadi di saat banyak negara mengalami lonjakan harga energi. Indonesia justru mampu menjaga stabilitas, berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional. Ya, saya kira ada misalkan semacam apa yang diberikan kepada Pak Bahlil sebagai Pangeran Hormuz dan lain-lain sebagainya. Saya kira begini, saya katakan tadi, ini harus kita lihat bahwa decision maker yang ulung, yang visioner tegas adalah Prabowo, eksekutorial yang imparsial, yang diilhami oleh patriotisme adalah Bahlil. Jadi ini tidak bisa dipisah. Yang dieksekusi oleh Pak Bahlil adalah kebijakan Prabowo. Apa kebijakan Prabowo? Itu tidak menaikkan harga BBM. Kan ini. Jadi kalau ada misalkan begitu, meskipun itu ketua umum saya, ya saya hanya mengingatkan bahwa ini loh posisi dan struktur di dalam kepemimpinan. Ada pengambil kebijakan, ada eksekutor. Pengambil kebijakan adalah Pak Prabowo selaku Presiden, eksekutornya adalah Bahlil Lahadalia selaku Menteri Sumber Daya Manusia. Ya pangerannya yang mana? Ya ini kan nanti agak ke situ gitu lah. Menurut Idrus, upaya pemerintah menahan kenaikan harga BBM perlu diapresiasi karena memberikan dampak langsung bagi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Idrus menekankan kritik maupun pujian terhadap pemerintah harus dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja, sehingga kepemimpinan nasional bisa terus beradaptasi dan menghasilkan kebijakan lebih baik bagi masyarakat. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Alhamdulillah bahwa acara KWP ini Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen atas terselenggaranya ajang KWP Awards 2026. Menurut Puan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif, media, dan masyarakat. Puan menegaskan, Parlemen tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi publik yang salah satunya disalurkan melalui peran media. Ia menilai wartawan parlemen memiliki peran strategi sebagai penghubung antara kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dengan pemahaman masyarakat. Dalam era digital ini, Puan juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi dunia jurnalisme, mulai dari maraknya hoax hingga informasi yang tidak utuh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya jurnalisme yang tidak hanya cepat, namun juga akurat, mendalam, dan mampu memberikan konteks yang jelas kepada masyarakat. Puan berharap wartawan parlemen terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menyampaikan informasi demi mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat. ya alhamdulillah bahwa acara KWP ini semoga bisa menjadi jembatan antara gedung parlemen dengan dunia jurnalisme untuk bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh parlemen, ya bukan hanya DPR tapi MPR, DPD, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa disampaikan melalui bahasa keseharian rakyat sehingga rakyat paham isi dari semua kebijakan yang kita lakukan. Khususnya jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman bahwa apa yang kami lakukan itu memang betul-betul sesuai, dan tentu saja menjadi jembatan bahwa jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman, apalagi di era digital seperti ini banyak sekali berita hoaks, berita yang kontennya itu kemudian dipotong-potong sehingga menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Jadi selamat kepada koordinatoriat parlemen yang ada menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bukan hanya merupakan acara seremonial namun bermanfaat bagi kita semua. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan bukan hanya mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga cara brand membangun kepercayaan. Di tengah perubahan ini, pendekatan lama tak lagi cukup. Dalam ajang The 11th Wow Brand 2026, CEO Iwan Setiawan menyoroti bagaimana strategi branding kini harus beradaptasi dengan lanskap yang semakin sosial, personal, dan berbasis data. Dirinya menjelaskan, branding yang dulu bergantung pada media konvensional seperti televisi dan media cetak, kini bergeser ke platform digital. Kehadiran media sosial mengubah pola komunikasi dari satu arah menjadi interaktif, di mana konsumen tidak lagi sekedar menerima pesan, tetapi juga ikut terlibat dan saling memengaruhi. Di sisi lain, kemajuan AI menghadirkan tantangan baru bagi para marketer. Berbagai pekerjaan seperti pembuatan konten, naskah iklan, hingga visual kini bisa diselesaikan dengan cepat menggunakan AI. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang peran manusia ke depan. Iwan mengingatkan bahwa AI pada dasarnya hanya mengolah data yang ada dan cenderung menghasilkan jawaban yang aman. Ya, ke mereka, brand apa sih yang mereka rekomendasikan kalau mau beli sesuatu di kategori itu, entah produk atau layanan, sehingga bisa juga jadi referensi buat konsumen lain kalau ingin brand terbaik di kategori itu apa aja. Lalu harapannya apa nih Pak dengan diadakannya? Kita ingin brand itu semakin lama semakin maju. Tentunya harus meningkatkan terus engagement dengan konsumennya dan berlomba-lomba untuk mendapatkan rekomendasi setinggi-tinggi mungkin. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Lesunya aktivitas produksi mulai dirasakan di salah satu sentra pembuatan tempe rumah milik Yadi di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski mesin produksi masih berputar, namun volumenya tidak seramai biasanya. Yadi mengaku harus memutar otak agar usahanya tetap bertahan di tengah kepungan kenaikan harga. Harga kedelai impor saat ini mengalami kenaikan dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.
Tak hanya kedelai, harga plastik pembungkus bahkan naik hingga 100%, dari Rp28.000 menjadi Rp52.000. Demi menjaga kepercayaan pelanggan, Yadi memilih tidak menaikkan harga jual maupun mengurangi ukuran tempe. Namun konsekuensinya ia terpaksa merumahkan 6 orang karyawannya karena tak sanggup lagi membayar upah di tengah biaya produksi yang mencekik. Karena kita tidak mau mengecilkan ataupun menaikkan harga dari produk kami. Makanya kami mensiasatinya itu dengan mengurangi karyawan. Sebelumnya berapa Pak karyawannya, Pak? Yang tadinya biasanya 5-6 orang karyawan. Sekarang yang 5-6 orang itu kami off-kan dulu. Karena dampak kenaikan harga kedelai. Ditunjang dengan harga plastik yang melonjak tinggi, meroket harga plastik yang tidak menentu harganya. Para pengrajin berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai dan bahan pendukung lainnya di pasaran. Jika tidak, ancaman pengangguran dan kelangkaan tempe sebagai makanan merakyat akan semakin nyata. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas Satpol PP dibantu oleh petugas PPSU langsung membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang bantaran Kalimati, Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Bangunan semi permanen tersebut dibongkar paksa lantaran keberadaannya sudah sangat meresahkan warga sekitar. Berdasarkan laporan masyarakat, lokasi ini seringkali disalahgunakan sebagai tempat berkumpul untuk berpesta minuman keras hingga larut malam. Kondisi itu dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminal seperti tawuran hingga pembegalan. Jadi penertiban kali ini bertujuan untuk dapat dilakukan penataan kawasan yang menjadi program kerjanya Pak Lurah Gunung Sahari. Ya, jadi ini kita tertibkan semua bangunan ini. Tadi ada sejumlah sekitar 14 tempat-tempat nongkrong. Ya, nah kita tertibkan semua. Nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sahari Utara. Dan kita juga menyiapkan juga, ini ada tempat yang kita rapikan sekalian untuk dijadikan tempat parkir daripada musola. Jadi musola ini banyak jemaahnya, tapi kalau dia beribadah tidak ada tempat parkirnya. Jadi sekalian semua kita tata rapi, termasuk jalan yang berlobang di sini, kita minta kerjasamanya dari Bina Marga, supaya ini langsung ditambal, seperti itu. Tak hanya sekedar membongkar, petugas juga turut membantu merapikan jalanan yang rusak di sekitar kawasan tersebut, agar tak lagi digunakan untuk hal-hal negatif. Lahan yang telah dibersihkan ini langsung ditata ulang untuk pembangunan taman hingga program urban farming dengan menanam berbagai tanaman produktif seperti pakcoy dan cabai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Bertempat di Aula Universitas IKIP Siliwangi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menggelar seminar penyiaran ramah perempuan dan anak. Bertema Siraman atau Siaran Ramah Perempuan dan Anak, gelaran ini diikuti oleh ratusan insan penyiaran di Bandung Raya dan para mahasiswa serta akademisi. Di dalam seminar siraman tersebut, Profesor Ilmu Komunikasi Dede Fardiah, Komisioner KPID Jabar, Lalu Priambodo dan Dede Kania menjadi pemantik gelaran yang berlangsung meriah. Ketua KPI Daerah Jawa Barat Adiana Slamet mengungkapkan data di 5 tahun terakhir penyiaran baik di radio dan televisi masih terdapat pelanggaran terhadap perempuan dan anak. Di mana pelanggaran yang ditayangkan di televisi ataupun radio sebagian besar kategori kekerasan verbal seperti penayangan lagu yang tidak layak ditonton dan didengarkan anak, hingga kekerasan nonverbal seperti aksi dorongan atau tarikan terhadap anak yang diperankan dalam sinetron. Atas dasar tersebut, selayaknya penyiaran di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bisa bersinergi untuk menciptakan siaran ramah perempuan dan anak sesuai peraturan Undang-Undang Penyiaran Nomor 23 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Isi Siaran. Kawan-kawan mahasiswa itu ya bahwa permasalahan perempuan dan anak ini adalah permasalahan isu strategis yang kami tetapkan karena memang lembaga penyiaran ini harus coba menjadi satu institusi yang kemudian bisa gitu ya membantu
Harapannya, lembaga penyiaran selalu memperhatikan isi siaran yang sehat dan bertanggung jawab untuk generasi bangsa ke depan. Dari Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Niat kuat disertai usaha dan yakini dalam doa-doa yang dipanjatkan menghasilkan buah kesabaran tak ternilai bagi pedagang tempe eceran di Pasar Induk Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang bernama Puri Ahmad Musail atau yang lebih akrab dipanggil Umu Puri. Perjuangannya menabung selama 25 tahun akhirnya membuahkan hasil. Namanya tercatat sebagai calon jemaah haji yang hendak diberangkatkan ke Tanah Suci pada 26 April mendatang. Meskipun keuntungan dari berjualan tidak menentu, lansia yang kini berusia 61 tahun itu tetap menyisihkan sisa keuntungan sebesar 30.000 per hari tanpa jeda dalam waktu yang cukup lama. Warga Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan ini memilih hidup sederhana demi mewujudkan keinginannya berhaji daripada harus bolong menabung meskipun hanya 1 hari saja. Insya Allah saya nabung tiap hari 30.000, mudah-mudahan tercapai. Dan akhirnya cita-cita udah terlaksana sekarang tahun 2026. Ya saya sedih, saya orang biasa aja, saya bangga lah, saya bangga sekali saya mau berangkat haji. Insya Allah 2026 saya mau berangkat. Sepenggal kisah tersebut mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan yang disertai doa akan membuahkan hasil yang sangat didambakan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beginilah rekaman CCTV aksi seorang pria pelaku MT 23 tahun menggunakan sepeda motor metik melakukan penjamretan terhadap 2 orang anak-anak yang baru menerima amplop uang santunan dari masjid yang terjadi pada 16 Maret di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau. Menghindari pengejaran pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, MT berupaya melarikan diri ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Satu bulan sempat merasa tenang. Tim gabungan Resmob Polresta Pekanbaru dan tim Resmob Polda Sumbar langsung melakukan penangkapan pelaku MT yang berada rumahnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan kamera CCTV dan barang bukti lainnya, pelaku langsung diamankan dan diproses penyidikan lebih lanjut di Polresta Pekanbaru. Telah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penjamretan uang tunai yang viral di media sosial. Kita amankan, kita tangkap di Kabupaten Agam, dan untuk proses selanjutnya kita serahkan ke Polresta Pekanbaru untuk diamankan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang pria bertopi ini masuk ke dalam rumah salah satu warga di kawasan perumahan Puri Semanan Residence Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini, dengan leluasa dan santainya pelaku tampak bolak-balik di ruang tamu mencari barang yang akan dicurinya. Tak hanya sejumlah alat digital, saat melihat sebuah laptop di lokasi tak luput juga digasak pelaku yang diduga masuk dengan menjebol pintu belakang rumah melalui tembok yang berbatasan dengan permukiman warga lainnya. Menurut korban, diduga pelaku sudah memantau rumahnya terlebih dahulu untuk melakukan aksi pencurian.
Ironisnya, korban yang baru saja tertidur 1 jam sebelum pelaku beraksi tak menyadari dan mendengar adanya orang masuk ke dalam rumahnya tersebut. Beruntungnya pelaku yang sempat masuk ke dalam kamar saat korban bersama suami dan anak tengah tertidur tidak melakukan tindak kekerasan maupun mengambil barang berharga di dalam kamar. Ya, jadi ketika minggu kemarin dini hari jam 4 sekitar 4.30-an lah ada maling masuk. Di situ posisinya kita semua ada di dalam rumah sih, lagi tidur juga. Dan saya pun baru tertidur sekitar sejaman sebelum si maling itu masuk. Jadi saya rasa si maling itu memang sudah mengincar rumah saya dan sudah menunggu saat saya tertidur gitu. Ketika saya tidur tuh si malingnya masuk, langsung geledah ruang TV, langsung bawa barang-barang yang mungkin bisa dia jual ya, dan kebetulan di situ tuh ada laptop saya gitu. Terus dia bawa laptop itu sama beberapa alat digital punya suami saya sih, kayak meteran digital. Pokoknya sebenarnya nggak penting sih ya, cuman dia ambil juga mungkin yang kira-kira dia bisa jual. Aksi pencurian di dalam rumah tersebut telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Penghargaan dalam KWP Awards 2026 diberikan kepada sejumlah kepala daerah dengan berbagai fokus kebijakan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga inovasi dan pelayanan publik. Ajang ini menjadi bukti bahwa kinerja pemerintah daerah terus mendapat perhatian dan apresiasi di tingkat nasional. Salah satu penerima penghargaan, Gubernur Banten Andra Soni, menerima anugerah KWP Awards 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 April 2026. Andra Soni meraih penghargaan dalam kategori Kepala Daerah Fokus pada Pendidikan dan Pelayanan Publik. Pada para jurnalis parlemen melalui KWP, yang telah memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya membuka seluas-luasnya akses pendidikan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Ini akan menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten melalui upaya-upaya pembukaan akses pendidikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Andra menyebut penghargaan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Provinsi Banten dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Sejak tahun 2025, Pemprov Banten telah menjalankan program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta. Pada tahun 2026, program ini dirancang untuk diperluas ke satuan pendidikan keagamaan guna mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain Andra Soni, sejumlah kepala daerah lain juga menerima penghargaan, di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal dalam bidang ekonomi agrikultur, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dalam pariwisata kelas dunia, serta Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam digitalisasi pelayanan. Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra juga menerima penghargaan dalam kategori kepemimpinan perempuan. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Mimika Johannes Retop juga menerima penghargaan dalam kategori Kepala Daerah Fokus pada Inovasi Daerah untuk Kesejahteraan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya pembangunan di wilayah timur Indonesia mendapat perhatian dan apresiasi di tingkat nasional. Appreciate ya bahwa kami di Papua kita bisa dilihat oleh wartawan yang ada di sekitar Senayan ini, dan kita itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita bangga pasti, dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua KWP ini, anggota KWP yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami yang secara khusus bupati yang ada di Mimika di Papua. Dan
mungkin saya dapat penghargaan ini bukan karena kerja keras saya sendiri, tapi pasti dukungan dari seluruh masyarakat Mimika, juga semua perangkat dan semua stakeholder yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada saya dan kepada kami pemerintah sehingga bisa mendapatkan apresiasi di tingkat. Penghargaan serupa juga diterima Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua dalam kategori Kepala Daerah Fokus Tanggap Bencana. Meski berada di wilayah relatif jauh, kinerja pemerintah daerah dalam penanganan bencana tetap terpantau dan mendapat apresiasi. Kami juga bangga karena apa? Karena daerah kami sebenarnya kan cukup jauh, tapi wartawan yang ada di pusat ini, yang khususnya di KWP di Parlemen ini, bisa memantau sampai ke sana bagaimana sepak terjang pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program dalam pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang terjadi beberapa saat yang lalu. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. Kedepan diharapkan apresiasi serupa dapat menjangkau lebih banyak daerah, termasuk wilayah terpencil yang memiliki potensi besar, namun belum terpublikasi secara luas. KWP Awards merupakan agenda tahunan yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui ajang ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan media dalam membangun Indonesia. Restu Wulandari, Ade Chandra Anggada, Agung Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan dari Forum Pers DPR Koordinatoriat Wartawan Parlemen KWP Awards 2026. Dalam ajang ini Puan menerima penghargaan sebagai tokoh pengawal kebijakan pro perempuan. Piagam penghargaan diberikan kepada Puan secara simbolis oleh Ketua KWP Aryawan. Puan yang ditemui usai acara menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ajang ini yang dinilai menjadi jembatan antara parlemen dan dunia jurnalisme. Menurut Puan, kerjasama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui. Puan juga menyinggung mengenai kemajuan teknologi yang menjadi salah satu tantangan dalam penyebaran informasi saat ini. Puan pun menilai kehadiran media menjadi penyaring terhadap informasi yang tidak benar. PP ini semoga bisa menjadi jembatan antara gedung parlemen dengan dunia jurnalisme untuk bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh parlemen, ya bukan hanya DPR tapi MPR, DPD, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa disampaikan melalui bahasa keseharian rakyat sehingga rakyat paham isi dari semua kebijakan yang kita lakukan. Khususnya jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman bahwa apa yang kami lakukan itu memang betul-betul sesuai dan tentu saja menjadi jembatan bahwa jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman, apalagi di era digital seperti ini banyak sekali berita hoaks, berita yang kontennya itu kemudian dipotong-potong sehingga menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Lebih lanjut, Puan berharap KWP Awards tidak hanya menjadi ajang seremonial, namun juga mendorong peningkatan kinerja serta transparansi lembaga perwakilan kepada masyarakat. Selain pimpinan DPR, sejumlah pimpinan MPR dan DPD RI juga turut menerima penghargaan. Dari pimpinan DPR RI, Sari Yuliati menerima penghargaan sebagai pimpinan perempuan inspiratif parlemen. Sementara dari pimpinan MPR RI, Ahmad Muzani mendapat penghargaan atas fokus mengawal konsensus kebangsaan, Edi Baskoro Yudhoyono atas kepedulian terhadap kesejahteraan dan ekonomi desa, serta Edi Suparno atas fokus pada energi hijau berbasis kepentingan nasional. Adapun dari pimpinan DPD RI, Sultan Bahtiar Najamuddin menerima penghargaan Fokus Demokrasi Hijau, Yoris Raweyai atas kepedulian pembangunan daerah 3T, serta Tamsil Lindrum atas penguatan daerah sebagai pilar kebudayaan.
Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada anggota DPR Komisi 6 fraksi Partai Demokrat Herman Hairon. Herman menerima penghargaan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Herman menilai penghargaan ini menjadi motivasi bagi para anggota legislatif untuk terus meningkatkan kinerja. Saya memberikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang pada hari ini memilih dan menetapkan para anggota DPR, para eksekutif yang tentu menjadi pilihan atas potret kinerja selama 2 tahun. Karena setahu saya memang 2 tahun sekali diadakan penghargaan ini. Dan potret ini tentu menjadi pelecut dan pendorong agar para anggota legislatif ke depan bisa bekerja lebih baik lagi. Ajang penghargaan KWP Awards 2026 bertajuk Mengawal Perjuangan, mengapresiasi dedikasi bersama mewujudkan Indonesia Emas, digelar di Ruang Pustaloka, Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 April 2026. Lebih dari 20 penghargaan diberikan kepada para penerima termasuk pimpinan dan anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, serta mitra kerja komisi. Restu Wulandari, Ade Chandra, Anggada Agung, Berita Nasional TV.